Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya, di hari Rabu 6 Mei 2026. Saya Esi dan rekan Bunga yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua bukanlah tugas satu pihak saja. Ini adalah panggilan bagi kita semua, orang tua, guru, masyarakat, juga dari dunia usaha hingga pemerintah untuk bergerak bersama, saling menguatkan dan saling melengkapi. Setiap kontribusi merupakan cahaya ya untuk menerangi jalan bagi generasi muda kita. Nah, di dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini kami akan membahasnya dengan tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan pagi hari ini. Ini langsung saja kami perkenalkan, ada Ibu Diana Nursanti MPD, merupakan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, sudah hadir langsung di studio. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, pagi juga. Oke, terima kasih sudah hadir langsung menyapa pendengar di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di Studio Pro 1 RRI Palembang kami saat ini juga sudah bersama dengan Bapak Esok Prof. Dr. Haji Bukmanlian MM MSI yang merupakan Ketua PGRI Sumsel. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih juga untuk waktunya. Pastinya untuk pendengar kami juga menyiarkan ya siaran ini via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Jadi Anda bisa menyimak langsung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Nah, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silahkan kami tunggu juga peran sertanya. Bisa melalui line telepon kami di 0711369977 ya, atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 ya. Jadi banyak medianya untuk pendengar untuk bisa bergabung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa ikutan di kolom live chat yang kami tampilkan, bisa interaktif juga, bisa kirim WA juga ya. Baik, Ibu Diana dan juga Bapak gitu ya, untuk pendengar kita ya, sebagai gambaran untuk kita semua, potret pendidikan kita saat ini seperti apa nih? Mungkin boleh komentarnya Ibu Diana terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Esi. Kalau dilihat ya potret pendidikan di Indonesia saat ini, kalau dibilang terbelakang tentu tidak ya, karena kita memiliki potensi-potensi yang luar biasa dari SDM baik itu dari tenaga kependidikan maupun siswanya juga gitu ya. Jadi kita memiliki potensi pemuda yang luar biasa, dan ini membutuhkan usaha partisipasi dari semua agar kedepannya tahun 2045 ya Pak ya, kita akan menghadapi generasi yang Indonesia emas gitu ya, bukan Indonesia cemas. Nah seperti itu. Jadi mulai saat ini kita harus bersiap gitu ya, karena potensi kita luar biasa gitu. Seperti itu. Baik, kalau Pak Bukman mungkin seperti apa nih? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini dalam keadaan baik-baik saja, walaupun mungkin kalau kita bandingkan dengan lamanya kita merdeka, lalu kemajuan dunia, iptek dunia, memang kita mungkin belum sejajar, belum mampu untuk menyamai keinginan masyarakat yang begitu cepat, sehingga seolah-olah mutu pendidikan itu belum untuk semua. Padahal kondisinya seperti ini memang sudah jauh lebih baik. Tapi kalau dibanding dari kita COVID-19, memang kita ada
sedikit mungkin kendala sampai dengan saat ini. Saya kira begitu kita bukanya. Ya, baik, ini kalau berbicara mengenai guru di Sumatera Selatan ya, Ya. Pak Bukman, melihatnya atau mengamatinya seperti apa nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi guru di Sumatera Selatan khususnya ya? Makasih. Guru di Sumatera Selatan ini kalau kondisi saat ini itu sebenarnya cukup, mulai dari ASN ditambah dengan P3K ditambah dengan paruh waktu. Dan mereka ini tersebar di seluruh pelosok, mulai dari kota sampai di daerah pedesaan. Hanya persoalan-persoalannya kadang-kadang yang menjadi hal adalah banyaknya guru yang pensiun di setiap tahun tidak seimbang dengan guru yang diangkat, apakah itu diangkat sebagai ASN, sebagai P3K, sebagai paruh waktu. Sehingga sekolah-sekolah masih memerlukan guru honor untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Lalu yang kedua, memang kondisi guru di Sumatera Selatan belum begitu merata dibanding dengan perkotaan dengan pedesaan. Walaupun aksesnya sudah begitu baik ke daerah-daerah, tetapi kalau ada pengangkatan dan lain-lain, penempatan dan yang lulus itu lebih banyak mereka di perkotaan, ibu kota provinsi, kabupaten kota, ibu kota kecamatan. Dan di pedesaan-pedesaan itu kadang-kadang tidak merata, sehingga pendidikan itu yang akan bisa diakses oleh masyarakat sampai di pedesaan, ini yang jadi persoalan. Kadang-kadang guru di desa masih ada saja yang misalnya guru SD itu satu sekolah hanya ada 2 guru, 3 guru. Bahkan ada yang 1 guru ASN, bahkan ada juga yang tidak ada guru yang ASN-nya. Semua diisi oleh P3K, guru honor dan lain-lain. Inilah kendala, sehingga mungkin masyarakat melihat ini belum merata. Padahal pemerintah sudah berusaha maksimum untuk itu, namun belum tercapai. Saya kira begitu. Ya, Ibu Diana mungkin boleh berkomentar seputar tantangan yang dihadapi guru saat ini gitu ya. Dan kalau dilihat dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang ini mungkin bisa jadi pembelajaran seperti apa nih? Iya, kalau kondisi guru di sekolah rakyat ini, karena ini tempat saya bekerja, jadi guru-guru ini datangnya bukan dari kota Palembang. Jadi ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Lampung, seperti itu. Jadi ini untuk pemerataan tadi. Jadi Bapak dan Ibu guru ini ditugaskan untuk bekerja di tempat bukan tempat mereka tinggal, seperti itu. Nah, ini bukti bahwa masih ada ya Bapak dan Ibu guru yang mau mendedikasikan diri untuk negara ini walaupun tidak ditempatkan di tempat tinggal mereka, seperti itu. Jadi alhamdulillah guru-guru yang ditempatkan di sini masih setia dan juga mereka berdedikasi luar biasa kalau saya bilang, karena mereka dari jauh tetapi tetap mau bekerja di tempat yang berbeda, seperti itu. Insya Allah karena mungkin ini adalah dari panggilan hati mereka. Jadi masih ada Bapak dan Ibu guru yang mau untuk ditempatkan di mana saja. Dan mudah-mudahan itu pun itu menjadi pelajaran bagi Bapak dan Ibu guru lainnya yang siap untuk mendedikasikan diri untuk negeri kita ya, Indonesia. Baik, Ibu Diana dan juga Pak Bukman, ini dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua tentu diperlukan satu metode pembelajaran yang baik seperti itu ya. Nah, ini Bapak mungkin melihatnya seperti apa nih yang ada sampai dengan saat ini ya untuk metode pembelajaran yang diberlakukan di kita di Indonesia. Makasih. Indonesia ini negara yang sangat luas, terdiri daripada ribuan pulau, kemudian lautan, selat, sungai, dan lain sebagainya. Tentu kalau kita melihat ini, saatnya Indonesia itu harus memiliki suatu akses pembelajaran pendidikan itu yang bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah pedesaan. Dan inilah yang menjadi kendala, kita baru tersadarkan diri, baru bangun Indonesia itu untuk membangun suatu sistem pembelajaran
yang diberi nama digital itu setelah itu COVID-19. Maka kita lihat di COVID-19 itu berdampak dalam penelitian dunia. Indonesia itu ketertinggalan pembelajaran lebih kurang setengah sampai 1 tahun. Artinya mundur, loss dia. Dan lalu bagaimana pembelajaran yang harusnya ke depan harus sudah mampu mengkombinasikan metode-metode pembelajaran dengan sarana pembelajaran yang ada dengan diiringi kemampuan-kemampuan guru itu sendiri. Baik itu kemampuan pedagogiknya, kemampuan bagaimana dia memberikan pembelajaran didaktik metodiknya kepada siswa itu dengan baik. Dan jangan lupa bahwa saatnya Indonesia sudah harus masuk kepada negara dengan pembelajaran digital. Kalaupun di perguruan tinggi tidak diperkenankan kelas jauh dan lain sebagainya, tetapi ini sudah tuntutan masyarakat, tuntutan zaman yang harus juga dosen dan guru mampu mengajar melalui digital, sehingga di mana muridnya mungkin di rumah dan lain sebagainya, gurunya di kelas, gurunya di sekolah juga dapat memberikan pembelajaran. Artinya penguatan pembelajaran digital harus dan mau tidak mau segera kita adakan dan harus kita lengkapi. Penguatan guru itu diutamakan, karena hebatnya bagaimanapun juga fasilitas disiapkan pemerintah, tapi kalau kompetensi gurunya belum memadai, belum cukup untuk memainkan menggunakan sarana prasarana digital, ini juga nanti saatnya akan menjadi permasalahan. Saya kira begitu. Oke, Bu Diana, nih kalau kita lihat di Sekolah Menengah Rakyat ya. Sekolah rakyat ya. Ya, untuk kualitas gurunya seperti apa, kompetensi yang dimiliki, mungkin ada syarat-syarat khusus yang diberlakukan seperti apa nih? Ya, terima kasih Mbak ya. Di SRMA 7 Palembang, guru-gurunya ini semua sudah profesional ya, jadi sudah ada sertifikat profesionalnya. P3 ya, P3K ya, P3K yang PPG Prajabatan Pak. Jadi alhamdulillah ya semua menguasai teknologi. Jadi dengan fasilitas yang disediakan pemerintah, anak-anak diberi laptop satu-satu gitu ya, dengan SOP penggunaan, kemudian juga ada smartboard gitu di kelas gitu, dan bapak dan ibu guru dapat menggunakan fasilitas itu. Jadi kompetensi gurunya untuk segi digitalisasi ini insya Allah sudah cukup. Saya pikir ini luar biasa juga bagi mereka. Dan selain itu kemampuan digital ini juga perlu diberikan pemahaman kepada anak-anak ya, bahwa penggunaan teknologi itu akan menjadi baik bagi mereka ketika itu digunakan untuk hal yang bermanfaat. Dan apabila mereka sedikit saja menggunakannya untuk hal yang negatif, maka cepat sekali gitu, teknologi itu menggilas mereka gitu, sehingga mereka terjerumus pada hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu. Jadi memang di sini kami di Sekolah Rakyat ini mempunyai tugas yang cukup berat ya untuk mengasuh mereka, karena kita 24 jam anak-anak di asrama. Kemudian pembelajaran juga secara digital ya, jadi mereka sudah bisa menggunakan teknologi. Dan apabila kita tidak memanfaatkan ini dengan SOP yang benar, penggunaan laptop, penggunaan smartboard ini, kalau kita tidak diiringi dengan pemahaman kepada anak-anak, juga itu akan membawa tantangan yang luar biasa bagi Bapak dan Ibu guru serta wali asuh yang ada di sekolah ini. Itu Mbak. Ya, ini Pak Bukman, ini kalau kita melihat di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang ini sepertinya untuk kualitas guru dan juga layanan pendidikan yang didapat ini seperti tidak ada masalah seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau untuk anak-anak yang berada di daerah terpencil ataupun juga tertinggal? Mungkin Bapak punya pandangannya seperti apa sih harusnya strategi yang dilakukan ya untuk bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak yang berada di lokasi tersebut? Terima kasih. Itu yang saya angkat di awal tadi, bahwa negara kita ini luas. Mereka berada di perairan, mereka berada di selat, mereka berada di gunung, di lembah, di jurang, semua ada di sana mereka. Bagaimana kita sebagai guru dan saya sebagai Ketua PGRI Sumatera Selatan
itu selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kita harus melakukan penguatan ke daerah itu agar pendidikan untuk semua ini bermutu. Maka kita tidak hanya terfokus pada guru, tetapi kalau sudah sampai di daerah pedesaan, kita harus mampu menggerakkan bahwa pendidikan itu ada pemerintah, ada masyarakat, ada orang tua. Dari 3 komponen ini yang tidak boleh terlupakan dalam rangka kita mengajarkan peserta didik kita jauh di pedesaan, jauh di dalam. Artinya faktor guru itu adalah pemerintah, menyiapkan tenaga dan lain sebagainya. Pemerintah daerah juga harus siap, kepala desa juga siap, orang tua siswa juga harus siap mendukung semua fasilitas yang ada dan ikut belajar. Dan artinya juga kepala desa di daerah-daerah terpencil yang jauh di sana juga harus turun tangan. Jadi bukan kepala desa itu tidak boleh ngajari murid, tidak boleh ke sekolah, bukan. Tapi dia bisa mendampingi para sekolah, kepala sekolah dan guru bagaimana akses agar anak-anak di sekolah itu, anak-anak di desa itu, anak-anak jauh di pedalaman itu bisa belajar dengan baik. Apakah ke gurunya harus baik, gurunya harus ada di situ, fasilitasnya ada, peran masyarakat ada, peran pemerintah ada, sehingga guru juga merasa nyaman. Nah, kalau guru nyaman, yakinlah pendidikan itu akan menjadi baik. Nyaman dalam arti kata fisik, nyaman dalam arti kata non fisik. Tapi kalau dua-duanya ini tidak nyaman, maka ini juga menjadi persoalan. Kompetensi yang kita harapkan sudah baik menjadi hilang secepat itu ketika rasa tidak aman. Kemudian akses ke pembelajaran anak di pedesaan itu sampai dengan sekarang itu masih sangat minim. Misalnya masalah internet dan lain sebagainya. Ini daerah-daerah itu masih minim. Jadi kerjasama pemerintah sudah harus sampai dengan para provider yang ada. Bukan cuma hanya guru, bukan cuma murid, tetapi semua lini juga harus ikut di dalamnya. Dalam satu penelitian Indonesia, bahwa provider itu 70-80%-nya digunakan di daerah perkotaan. Artinya di desa hanya sekitar 20-30%. Hanya 30% dari semua yang ada. Kalau ilmunya 100%, maka 30% yang hanya sampai di daerah. Dan ini juga berpengaruh. Walaupun tadi kata Ibu tadi, menggunakan akses internet dan lain sebagainya, harus tepat sasaran dan lain sebagainya. Inilah barangkali yang perlu keterlibatan ke depan, agar pendidikan untuk semua ini bisa tercapai untuk Sumatera Selatan. Terima kasih. Ya, ada kebijakan mendesak mungkin Pak yang harus dilakukan? Saya kira pemerintah? Kebijakan yang paling mendesak yang harus dilakukan ada beberapa hal. Yang pertama, ratakan guru sampai di pedesaan. Apakah itu guru ASN, apakah itu guru P3K, apakah paruh waktu, atau sistem apapun juga. Maka dengan adanya peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang buat edaran, ini sekarang yang sedang isu di lapangan, bahwa sampai dengan 31 Desember 2026 itu guru yang tidak terdaftar pada Dapodik yang lengkap sebelum tahun 2024, mereka harus angkat kaki dan tidak boleh mengajar di sekolah pemerintah, apakah daerah, apakah itu pusat. Nah, ini yang menjadi kendala. Artinya edaran itu bisa saja kita terima, tetapi setelah kita melakukan mapping dulu di daerah-daerah. Jadi mapping ini yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah daerah, dinas provinsi, dinas kabupaten kota. Apakah betul guru-guru di sekolah itu yang tidak masuk dalam Dapodik sampai dengan 24 Desember 2024 itu, mereka memang sudah tidak dimanfaatkan di sekolah itu. Sehingga tanggal 1 Januari 2027 mereka harus meninggalkan sekolah. Artinya tidak boleh ada guru honor di situ dan dianggap sudah cukup guru-guru di situ. Nah, ini harus segera di mapping kembali agar edaran ini maksimum, dan mungkin ada pengecualian yang akan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atau juga satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan di Sumatera Selatan. Terima kasih. Baik, Pak Bugman juga Ibu Diana, ini kita sapa pendengar yang sudah bergabung via YouTube ya,
Ini ada Juni da Joker ya. Pagi, bagaimana caranya biar kami orang tua juga bisa ikut berperan lebih aktif? Apalagi sekarang kan serba digital, sedangkan sebagian kami orang tua kadang kurang paham teknologi. Ibu Diana mungkin boleh menyampaikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ibu apa Juni tadi? ya? Ibu Juni. Juni. Iya. Kalau dibilang orang tua harus paham teknologi, mungkin ini perlu proses ya, karena mengajar anak-anaknya juga luar biasa ya. Bagaimana juga mengajar orang tua. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebagai orang tua memang perlu ya mengetahui teknologi. Contohnya misalnya handphone saja gitu. Ketika anak-anak kita sudah pandai melihat atau mengakses beberapa akun yang mungkin itu tidak sepatutnya mereka lihat. Orang tua nanti karena tidak tahu teknologi, mereka, oh anak saya bagus, di handphonenya bagus semua, nggak pernah nonton film porno misalnya atau gimana gitu kan. Ya seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit, kalau setidaknya ya minimal handphone itu Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana handphone itu digunakan di rumah gitu. Jadi ketika Bapak dan Ibu orang tua tidak memahami mengenai teknologi, setidaknya bisa melihat lah ya, sekali-sekali handphone kunci handphone anak-anak itu perlu tahu gitu kan. Jadi jangan dibiarkan anak-anak leluasa, karena pengalaman ya kami melihat ya di sekolah rakyat ini kebanyakan kan masyarakat yang dari desil 1, desil 2 gitu. Jadi orang tuanya banyak juga yang tidak paham IT. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita konsultasi gitu, melihat bagaimana kondisi anak-anaknya gitu. Jadi perlu sekali gitu ya pemahaman ini. Orang tua bersama sekolah. Jadi ini sekolah juga perlu ada komunikasi dengan orang tua, parenting ya Pak ya. Jadi bagaimana antara sekolah dan orang tua bekerja sama agar anak-anak gitu ya. Kalau yang di rumah terlindungi juga di rumah. Kalau di sekolah kan ada pengawasan dari Bapak dan Ibu guru. Kalau di rumah juga harus bisa diawasi gitu penggunaannya. Kalau anak-anak yang masih usia SMA ini kan keingintahuannya itu luar biasa ya, banyak pengen tahu ini. Tetapi orang tua kan belum bisa memfasilitasi. Kalau yang mungkin kemampuan orang tuanya mapan ya seperti itu bisa begitu ya. Tapi kalau untuk yang belum bisa, ini kadang-kadang orang tua tidak sempat lagi melihat handphone. Apalagi memperhatikan kapan, jam berapa anak-anak harus menggunakan handphone. Yang sampai di rumah gitu ya, untuk orang tua ini mungkin ini juga ya pengalaman pribadi gitu kan. Anak-anak diawasi juga penggunaan handphonenya, penggunaan atau akses ke akun-akun itu mungkin sekali-sekali dicek gitu ya, bagi yang memahami, sehingga anak-anak kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Begitu Mbak ya. Iya, Pak Bukman, iya mungkin ada tanggapannya. Kalau kita lihat juga kondisi sekarang udah banyak berubah gitu ya. Begitu mudahnya segala informasi kita dapatkan gitu, apalagi anak-anak dengan bahkan lebih pintar mereka ya dalam menggunakan melek mata udah pakai handphone gitu Pak. Silakan nih Pak. Makasih tadi Ibu Juni ya. Makasih Bu Juni tanggapannya. Tadi senada bertanya, nada pesimis bahwa bagaimana kami harus ikut dalam pembelajaran anak-anak kami ketika kami sendiri kemampuan kami masih sangat sederhana untuk menggunakan IT. Bu Juni yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa satu pembelajaran itu saat ini tentu tidak sama dengan apa yang dipegang oleh guru di sekolah. Dan kemampuan orang tua tidak sama. Kalau guru tadi sudah diisi, sudah diberi pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya,
tapi kemampuan orang tua juga tidak sama. Saya kira tidak mungkin guru akan ikut orang tua akan pelatihan IT dan lain sebagainya. Ini tidak mungkin. Apalagi misalnya yang tidak punya IT, tidak punya handphone yang bagus harus dibelikan oleh pemerintah. Ini susah ini. Jadi maksud saya, satu hal kuncinya adalah bagaimana orang tua mengkomunikasikan dengan guru tentang masalah pembelajarannya di sekolah. Artinya orang tua dengan guru harus tidak boleh putus hubungan yang baik antara orang tua. Sesekali barangkali guru bisa berhubungan dengan orang tuanya, bisa nelpon dan lain sebagainya. Sebaliknya juga orang tuanya juga bisa berkomunikasi dengan gurunya. Sehingga kalau mungkin ada pembelajaran-pembelajaran yang tidak dipahami oleh orang tuanya, dengan sistem-sistemnya tidak dipahami, dengan IT-nya kurang paham, mungkin komunikasinya bisa telepon dengan orang tuanya, dengan gurunya, ada solusi yang terbaik. Bagaimana caranya? Pemecahan, membantu siswanya agar pendidikan anaknya lancar, di sekolah dia lancar. Nah, ini hubungan orang tua dengan guru akan semakin baik. Kita harapkan tidak ada hal-hal yang tidak terjadi yang kita inginkan antara orang tua dan murid, miskomunikasi dan lain. Kalau ini kita bangun, tetapi ini juga yang menjadi persoalan, artinya ibu-ibu juga, emak-emak kata orang Palembang itu harus mampu memberikan pembelajaran dan memahami betapa susahnya guru mengajar murid-muridnya. Kalau muridnya 41 kelas, ini juga jadi susah ngajarnya. Di rumah mungkin bapak ibu hanya 1 atau 2 orang anak. Kuncinya adalah komunikasikan pembelajaran itu dengan baik dengan guru di sekolah. Jangan putus komunikasi dengan pihak sekolah dan gurunya, terutama guru kelas atau guru mata pelajarannya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Burman dan juga Ibu Diana ya. Kita ke WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar juga berkomentar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Mungkinkah 100 tahun akan datang sekolah tidak lagi diperlukan karena dengan kemajuan teknologi ini? Nah, ini dari Wahdi ya. Apa yang bisa disampaikan menjawab pertanyaan dari Pak Wahdi ini? Ibu Diana terlebih dahulu. Boleh. Kalau kita Pak Wahdi ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Wahdi. AI ataupun teknologi apapun sepertinya kita lihat itu kayaknya bisa gitu menggantikan manusia gitu ya. Beberapa memang bisa menggantikan, tetapi gitu, untuk dalam pendidikan tidak semua hal bisa diajarkan oleh teknologi gitu. Salah satunya itu adalah karakter. Ketika guru mengajarkan IT, yang disampaikan mungkin masuk ke anak. Tetapi ketika bapak dan ibu guru mengajarkan adab, karakter, itu tentu tidak bisa sekaligus langsung diajarkan oleh IT tersebut ya. Jadi memang kemampuan karakter dan adab itu guru yang mengajarkan. Itu juga guru itu bukan hanya guru di sekolah tapi juga orang tua seperti itu. Jadi memang saya pikir itu tidak bisa menggantikan ya. Guru itu tidak bisa digantikan oleh AI itu. Kecuali dalam hal misalnya pengetahuan ya. Pengetahuan misalnya anak-anak mencari informasi melalui internet atau AI atau yang lainnya gitu, seperti itu mungkin bisa. Tetapi ketika mereka mempelajari bagaimana santunnya seorang guru, bagaimana mereka harus bersikap kepada orang tua, nah itu yang memang perlu praktek dan perlu adanya contoh juga dari bapak dan ibu guru. Seperti itu. Baik, kita ke Pak Bukman boleh ya? Seperti apa nih komentarnya Pak? Makasih Pak Mahdi. Alhamdulillah dan luar biasa Pak Mahdi ini sudah berpikir untuk 1 abad yang akan datang. Betul, 100 tahun ke depan ya. Ya, 100 tahun ke depan kan 1 abad. Iya. Masih ada nggak Pak? Entah kita di mana Pak Mahdi sudah 1 abad yang akan datang. Tapi baik, saya akan memberikan komentar. Mulai dari pendidikan itu sendiri.
Saya katakan di awal tadi, pendidikan itu ada oleh masyarakat, ada oleh orang tua, ada oleh pemerintah. Nah, sekarang perannya masing-masing harus ada. Sekarang peran sekolah. Apakah mungkin apabila dunia sudah maju, teknologi maju, AI maju luar biasa, bahkan para pelayan-pelayan di suatu toko, suatu tempat dan lain sebagainya, saatnya sudah bisa digantikan oleh teknologi. Tetapi untuk pendidikan, mohon maaf, kalau menurut pandangan dari ilmu pendidikan, sudut pandang teori, bahwa sampai kapanpun dunia ini berakhir, peran pendidikan melalui guru belum bisa dipisahkan. Dan walaupun 100 tahun lagi, apakah mungkin sekolah itu hilang? Cukup anak dari manapun bisa belajar, orang tua belajar dari manapun, hanya melalui IT dan lain sebagainya. Jawabnya tidak. Kenapa tidak? Tadi sudah dikatakan oleh pembicara awal bahwa seorang guru tidak hanya memberikan pembelajaran di sekolah, tapi guru adalah dia juga fasilitator, bukan sebagai pemberi materi. Dia juga guru mendampingi peserta didik, mendampingi murid-muridnya untuk bisa beradab, berkarakter. Adab dan karakter ini harus ditunjukkan langsung oleh guru, dan di sekolah itu guru. Kalau di rumah orang tuanya yang mengajarkan adab. Kalau di sekolah guru biasanya lebih patuh pada gurunya kebanding kepada orang tuanya. Inilah adab. Jadi di negara-negara maju saat ini, Pak Madi, Amerika dan semua negara maju di dunia, berbagai perguruan tinggi penelitian di dunia yang hebat-hebat, tetap mereka tidak pernah mengatakan bahwa online itu 100% bisa menjadi satu alternatif lain, kecuali masa COVID. Artinya untuk kita Indonesia, menurut teori pendidikan, pembelajaran yang paling baik itu kalau kita sudah memang maju dan hebat, itu antara offline dan online itu harus seimbang. Pada persentase juga demikian. Antara off dan on itu harus ada kemampuan. Contoh misalnya di beberapa perguruan tinggi ada off dengan on itu seimbang. Ada 50-50% untuk yang kelas jauh dengan lain sebagainya. Dan ini ketika dia offline, ketika masuk sekolah, tugas dosen, tugas guru itu harus dia lihat. Inilah yang memberikan pembelajaran, karakter kepada peserta didik, karakter kepada mahasiswa, karakter kepada kita semua. Dan dia menjadi role model dari semua kehidupan anak-anak itu. Saya kira sampai kapanpun peran guru tidak bisa digantikan oleh IT, sehebat apapun IT. Makasih. Baik, terima kasih Pak Bukman juga Bu Diana ya, untuk apa tadi yang sudah disampaikan, menjawab pertanyaan dari Pak Madi ya. Nanti kita akan lanjut lagi berbincang. Pendengar juga kami tunggu atensinya untuk bisa bergabung ya. Boleh melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui WA di 0821792790 atau juga via kolom live chat YouTube channel ya yang kami tampilkan. Dan pastinya tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Ini bisa menjadi satu pemicu kemiskinan, kurangnya ilmu pengetahuan yang didapat. Masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal ini akan membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah. Pendidikan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia. Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Rosa 2. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Tema yang kami hadirkan menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Bersama dengan narasumber kami ada Bapak Asok Prof. Dr. Haji Bukman Lian MMMSI yang merupakan Ketua PGRI Sumatera Selatan, dan juga ada Ibu Diana Nursanti MPD, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu atensinya melalui line telepon di 0711369977. Bisa Anda sampaikan pertanyaan atau juga komentar, dan nanti akan langsung ditanggapi tentunya oleh Ibu Diana dan juga Bapak
Bukman ya. Dan juga bisa mengirimkan atensinya via WA di 082179279090 dan juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga tentunya bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi banyak medianya nih untuk Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami dalam dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Ya, Bu Diana juga Pak Bukman, ini kalau kita berbicara mengenai motivasi ya yang tentunya harus diberikan untuk anak-anak didik dan juga tenaga pengajar seperti itu, apa yang senantiasa harus ditanamkan nih untuk bisa mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Boleh nih dari Ibu Diana terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak. Gimana ya gini, kalau dibilang menanamkan ini ya pendidikan yang berkarakter ini mulai dari diri sendiri ya, sebetulnya menanamkan kesadaran itu perlu proses ya, jadi memang tidak bisa instan. Pendidikan kalau mau instan itu saya pikir itu tidak bisa ya Pak ya, kalau langsung hari ini besok harus berubah gitu. Apalagi ini berhubungan dengan karakter anak-anak gitu, seperti itu. Jadi pendidikan ini perlu proses. Dalam prosesnya ini banyak yang berperan gitu ya dalam kemajuan pendidikan. Baik itu dari orang tua gitu ya, dari masyarakat gitu, seperti kata Bapak tadi ya, dari masyarakat dan dari guru, juga dari anak sendiri. Bagaimana menanamkan motivasinya ini tentu perlu ada usaha yang luar biasa ya, karena biasanya anak-anak yang motivasinya rendah ini perlu ada motivasi eksternal dulu gitu. Kemudian perlahan ditanamkan dalam diri mereka bahwa pentingnya gitu, kebaikan atau hal-hal yang positif dalam dirinya itu untuk kemajuan mereka, kesuksesan mereka sendiri. Nah seperti itu. Jadi memang perlu proses dan itu perlu kesabaran, keikhlasan gitu. Kalau orang bilang kalau ngajarnya dari hati, mendidik dari hati itu akan sampai ke hati. Nah ini yang perlu kita tanamkan pada Bapak dan Ibu guru, kepada orang tua juga perlu kesabaran dan keikhlasan. Dan semua itu akan terwujud ya, insya Allah. Kita optimis atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan agama dari awal gitu ya, dari orang tua, dari guru itu luar biasa pentingnya gitu, seperti itu Mbak. Oke, Pak Bukman mungkin boleh sharing pengalaman juga ya. Ini Pak Bukman yang tentu sudah sangat berpengalaman ya di dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik. Apa sih yang membuat pembina pendidik apalagi sekarang gitu ya, apa yang bisa memotivasi Bapak hingga saat ini gitu ya? Makasih. Kalau kita berbicara motivasi, artinya bagaimana kita bisa mengangkat harkat dan martabat seseorang. Kita paham dulu bahwa peserta didik, anak-anak itu adalah manusia biasa yang memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga dan dijunjung tinggi dan diberikan tempat kemanusiaannya yang lebih dikenal dengan memanusiakan. Seiring dengan itu bahwa yang akan berhadapan dengan anak ini ada dua orang yang paling di depan. Yang pertama di rumah adalah orang tuanya, yang kedua di sekolah adalah gurunya. Antara orang tua dan guru harus sepakat karakter orang tua, karakter guru dalam mendidik anak ini tidak boleh mematikan jiwa, raga, keinginan dan motivasi anak ini. Dengan langkah apa? Pertama, tidak ada orang yang tidak pernah marah. Apakah itu orang tua, apakah guru, pasti pernah marah. Tetapi marah zaman dulu
di zaman Belanda kolonial, berbeda marahnya di zaman kemerdekaan, apalagi kita sudah akan menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Iya. Guru marah, orang tua marah, tidak boleh membentak dan mematikan jiwa anak. Misalnya, ketika orang tuanya mengajarkan sesuatu atau berkehendak sesuatu tidak diturut oleh anaknya atau anaknya tidak sama dengan keinginannya, kita langsung katakan bodoh kau ini. Ini tidak mendidik di dalam ilmu pendidikan. Di sekolah juga sama, kadang-kadang guru marah sampai mengeluarkan kata-kata yang demikian. Bodohlah, anak siapa, kamulah, cucung siapa, dan lain-lain. Iya. Dan ini adalah suatu hal yang tidak boleh sama sekali dilakukan di hadapan anak yang sedang tumbuh dan berkembang dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah pujian. Walau salah, walau keliru, anak-anak itu tidak boleh dimatikan, tidak boleh katakan bodoh, tapi puji dia. Bagus, bagus gawe kau nih, bagus ini. Apa yang kau lakukan ini bagus, tapi lain kali akan lebih bagus kalau kau buat seperti ini. Dia tidak sadar bahwa dia salah. Nanti besok lusa dia baru tahu, oh rupanya aku kemarin dulu tuh salah apa yang aku lakukan. Nah, ini adalah satu langkah mendidik. Jadi tidak pernah mengatakan bodoh, tidak pernah mengatakan salah. Bagus, baik, dan akan lebih baik untuk ke depan seperti ini. Akan lebih baik lagi seperti ini. Anak nakal karakternya misalnya tidak masuk baju, bajunya tidak seragam dan lain sebagainya, tetap dikatakan bagus. Bagus kamu dipuji, di mana beli bajunya, bagus lagi segala macam. Tapi akan lebih bagus kalau bajunya putihnya polos misalnya, lalu dimasukkan ke dalam rapi, pakai ikat pinggang, lebih bagus lagi. Cobalah besok kau lakukan seperti itu, akan lebih baik. Cara Nah inilah penyampaiannya ya, Pak, cara ya. penyampaian guru atau orang tua terhadap anak agar menimbulkan motivasi. Yakinlah kalau kita tegur demikian, besok lusa dia, wah saya akan mau. Aku ini rupanya bagus rupanya. Kata guru saya hebat, saya pintar. Walaupun ada salah sedikit. Padahal kadang-kadang 100% salah. 100% salah. Salah. Tapi kita katakan tidak salah. Ah, ini harusnya begini. Kau tadi kelirunya di sini, dari sini harusnya ke sini. Ini jalannya begini. Kalau dia sedang menghitung matematik dan lain sebagainya, ini kelirunya di sini. Kalau tidak keliru di sini, pasti di sini benar semua. Akan begitu. Jadi teknik didaktik metodik seorang guru harus dikedepankan dan orang tua harus belajar bagaimana cara guru mengajar. Inilah susahnya kami kalau jadi guru. 40 anak di kelas itu harus 40 karakter kami pahami. Tapi kalau orang tua kan paling banyak 4-5 orang anaknya, tidak begitu banyak. Susahnya jadi guru, tetapi enaknya juga jadi guru. Hubungan guru dengan orang tua harus semakin baik. Motivasi terus, jangan sampai Anda lalai memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Makasih. Ya, baik, ini tanpa terasa ngomongin tentang pendidikan kita gitu ya. Kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin untuk Pak Burman juga Ibu Diana, harapan ke depannya akan seperti apa wajah pendidikan Indonesia yang ideal, mungkin ada yang bisa disampaikan? Ibu Diana terlebih dahulu. Saya berharap bahwa pendidikan ini merata untuk semua ya, merata untuk semua dan semua ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan perlu kita ingat juga bahwa mutu pendidikan itu tidak akan diperoleh hanya karena seorang guru, tetapi juga perlu ada dukungan dari baik dari pemerintah, dari orang tua, dan dari masyarakat. Kalau semua itu terjalin, komunikasi yang baik, semua akan berjalan dengan baik dan kita akan mendapatkan generasi emas di tahun 2045 gitu, Mbak. Pak Burman? Terima kasih. Harapan kita dalam mewujudkan bahwa tema kita hari ini mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kebutuhan masyarakat pendidikan saat ini adalah mereka meminta ada relevansi antara pendidikan dengan dunia kerja, dunia industri. Dan tentu juga relevansi ini, kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri
Dudi ini harus kita perhatikan dan kita selaraskan dengan kurikulum pendidikan di masa yang akan datang agar kita lebih baik. Yang kan dikatakan siap kerja itu kita harus iringi dengan kurikulum. Yang kedua, bagaimana kita membantu skill para peserta didik. Walaupun itu sekolah umum, tetapi sudah harus kita membuka diri bagaimana caranya pendidikan ke depan itu masing-masing output kita memiliki skill yang bisa dibawanya dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk juga akhir-akhir ini dalam 1 bulan terakhir ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi bahwa pendidikan guru itu sebagian sudah overload sehingga harus ditutup dan lain-lain. Tetapi di sisi lain, Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Pendidikan Tinggi mengatakan bahwa pendidikan itu tidak harus ditutup, tetapi bagaimana kita olah agar kurikulum pendidikan itu bisa dimanfaatkan untuk semua. Inilah barangkali Gubernur Sumatera Selatan cerdasnya itu dalam visinya minta bermutu untuk semua. Artinya output pendidikan itu, output guru, output apapun juga harus bisa dimanfaatkan oleh seluruh bangsa dan seluruh rakyat, dunia kerja, dunia industri. Kemudian semua berbasis teknologi. Jadi harus juga kita tidak mau, suka tidak suka ke depan, semua harus berbasis teknologi. Nah, lalu selanjutnya adalah fleksibel, adaptif. Bagaimanapun juga dunia kerja, bagaimanapun masyarakat selalu berkembang begitu cepat. Nah, pendidikan ini kalau tidak cepat adaptif dia tertinggal. Nah, ke depan harus adaptif. Semua pemangku kepentingan, pemangku pendidikan harus adaptif. Yang terakhir kita bagaimana mendorong kreativitas. Yang tadi diminta supaya dia timbul rasa ingin belajar, dimotivasi terus, harus punya kreativitas. Kalau tidak punya kreativitas, tidak diinovasi, kreativitas tidak muncul. Artinya inovasi duluan, baru dia kreativitas. Kalau semua sudah berkreativitas, semua lini, bangsa dan negara, anak-anak kita, orang tua, guru, dan tenaga-tenaga lainnya, saya kira dunia pendidikan ke depan, insya Allah akan lebih baik daripada hari ini. Dan ke depan kita yakin dunia akan lebih baik, pendidikan lebih baik. Makasih. Amin, amin. Semoga akan lebih baik ke depannya ya pendidikan kita, Pak Lukman, juga Ibu Diana. Sekali lagi terima kasih sudah hadir langsung menyapa pendengar semua dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan hari ini ya, di hari Rabu 6 Mei 2026. Semoga tentunya apa yang sudah disampaikan tadi bisa menambah wawasan dan juga menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi dalam menciptakan akses pendidikan yang lebih merata dan juga inklusif. Baik, sekali lagi terima kasih. Ini habis ini langsung kembali ke sekolah, Ibu Diana? Ya, saya kembali ke sekolah lagi. Bapak kemana? Ke kampus? Ke kampus. Ke kampus ya. Sekaligus ngurus organisasi dan ngurus universitas. Baik, terima kasih, sukses selalu pastinya. Pendengar juga terima kasih atensi Anda sudah bersama kami dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Saya Esi juga rekan Bunga pamit, terima kasih. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan menemani Anda dalam program Halo RRI. Terima kasih. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa.